Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang begitu banyak. Laut yang membentang di belakang kita ini, gemuruh suara ombak. Di dalam laut banyak berjenis-jenis hewan, ikan, udang, kepiting, kerang yang semuanya dilimpahkan untuk manusia tanpa manusia pernah memeliharanya, menaruh bibit benihnya ke dalamnya. Dari dulu sampai sekarang diambil oleh manusia, tidak pernah habis-habis. Itu semua nikmat yang harus disyukuri oleh manusia. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita ini berada di Belawan yang suasana sangat panas, terik sekali panasnya. Alhamdulillah kita sempatkan di tempat ini untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan hikmah dari keberadaan iblis yang hidup sampai akhir masa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mengenai hikmah dari keberadaan iblis yang tetap hidup sampai akhir masa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Syifaul Alil, di antaranya beliau mengatakan yang pertama, hikmah diciptakannya iblis ini umurnya panjang adalah sebagai ujian bagi manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak mengeluarkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruk, mengeluarkan atau memisahkan wali kekasihnya dari musuhnya, sebagaimana keberadaannya untuk menguji bapak manusia Adam alaihissalam. Maka setan pun akan selalu ada sebagai ujian bagi anak keturunan Adam. Demi tercapainya tujuan yang dikehendaki tersebut, maka keberadaannya sampai akhir masa menjadi sebuah keniscayaan. Kalau tidak, berarti secara logika apa yang menjadi tujuan itu tidak bisa tercapai, dan hilanglah pula banyak hikmah yang akan muncul sebagai akibat dan keberadaannya. Yang kedua adalah keberadaan sampai akhir masa itu sebagai balasan amal baik yang pernah dilakukan. Yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Yang ketiga adalah penangguhan iblis sampai akhir masa untuk memberinya kesempatan lebih memperbanyak dosa agar siksanya di akhirat semakin berat dan pedih. Keberadaan iblis yang hidup sampai akhir hari kiamat bukan suatu penghormatan dan kemuliaan baginya, sebab kalau saja dia mati, tentu itu lebih baik baginya dan lebih meringankan azabnya karena sedikit dosa kejahatannya. Tetapi dengan dibiarkannya hidup sepanjang masa, dia semakin banyak berbuat kejahatan, pelanggaran, kedurhakaan dan dosa, sehingga azab yang diterimanya di akhirat semakin sempurna dan hina, semakin pedih. Yang keempat adalah sebagai pemimpin dan pelindung bagi orang-orang yang bergelimang dalam dosa. Di antara hikmah dari keberadaannya yang hidup sepanjang masa adalah sebagaimana yang terungkap dalam dialog perlawanan kepada Tuhannya, seperti dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 62 sampai 64. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Allah berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup
dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Ini tipu daya, trik-trik iblis, semuanya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kita harus waspadai dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi, amalkan, mengikuti pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan selamat di dunia dari segala macam tipu daya iblis, dari segala macam perbuatan dosa, maksiat, dan kita akan terselamat dari siksa kubur dan terselamat dari azab neraka. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.